Jangan suruh Tuhan terus agree with your feeling. Terus setuju sepakat dengan perasaanmu, sebab perasaan kita bisa terkutuk dari neraka. Bisa disulut oleh sesuatu yang salah. Tapi firman ini murni. Kalau kita agree, kalau kita setuju, kita bermitra dengan Kristus. Kita jadi partnernya Tuhan. Partner kita itu bukan konglomerat. Partner kita itu bukan orang biasa, bukan pejabat. Partner kita adalah anak Allah yang punya sorga. You know how powerful nubuatan itu, saya tadi jelaskan lewat kesaksian itu. Nubuatan juga bisa terjadi lewat interaksi kita yang biasa. Tapi belajarlah untuk dengar suara Allah. Kau ada di sini. Dan kau hendak berfirman mengubahkan kehidupan. Sama seperti pada saat engkau berkata jadilah terang saat dunia dijadikan. Kau akan menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu, menyembuhkan sesuatu. Memulihkan kehidupan umatmu. Urapi kami sehingga kami mengerti janji apa yang terkandung dalam panggilan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan sebagai ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Sembunyikan hambamu di balik salibmu, biarkan seluruh ibadah ini menjadi nubuatan yang hidup dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, praise the Lord. Sebelum duduk, berikan salam kanan kiri, katakan welcome home, senang melihat Anda di sini. Saya bahas dari Yeskel 37, tadi sudah 3 ayat, sekarang ayat 4. Yeskel 37 ayat 4 sampai ayat 7. Saya ajak kita bersama-sama membacanya ya. Nggak keberatan kan kalau berdiri lagi sekali, kalau cuma baca Alkitab aja, nanti dengar khotbah duduk semua. Ayat 4 sampai ayat 7 ya, ini adalah cerita Yeskel. Mari kita baca, 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Puji Tuhan, silakan duduk. Beda kota, beda tradisi ternyata. Saya berikan komplimen dulu. Kalau pas baca Alkitab seperti ini, semua jemaat kayaknya tadi ikut membacanya dengan keras, kompak sekali. Memang kalau orang Semarang, orang Jawa Tengah itu haus laparnya udah dari berabad-abad. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Kita akan belajar bagaimana bermitra dengan Tuhan lewat nubuatan. Kesalahpahaman yang terjadi adalah banyak orang mengira bahwa nubuatan itu sama dengan prediksi. Aku enggak bisa bernubuat karena aku enggak tahu masa depan, aku kurang peka. Lalu ada juga orang yang bernubuat seolah-olah mantap. Karena dia pede atau percaya diri. Tanpa kita mengerti ternyata nubuatan itu dibuat-buat. Apapun yang dengarannya seperti mistis, klinik gitu, yang superstitious, atau yang pokoknya orangnya kalau meyakinkan itu udah kita percaya dulu. Oh, saya merasa kamu begini begitu. Wah, padahal umum sekali. Padahal itu juga bukan sifatnya prediksi, itu seperti orang yang membaca pikiran, yang tahu rahasia orang. Itu ada loh karunia, itu namanya kata-kata pengetahuan. Itu bukan edukasi, pengetahuan di situ bukan Bible study, pengetahuan di situ bukan di sekolah, belajar mata pelajaran. Pengetahuan itu orang nggak tahu. Harusnya manusia nggak tahu, dia kok bisa tahu. Itu bukan jenis nubuatan. Itu adalah kata-kata pengetahuan. Saya jelaskan dulu nubuatan itu apa, nubuatan itu bukan apa. Supaya orang-orang di Jawa Tengah tidak gampang mengikuti pengajaran-pengajaran yang bukan-bukan. Bisa jadi Kristen kayaknya, tapi sebenarnya isinya itu okultisme. Nubuatan itu jauh lebih mudah untuk dimengerti. Ada dimensi prediksi di dalamnya. Tapi ini bahasa manusia, mendarat saja supaya memberikan pemahaman singkat.
Nubuatan itu, dalam sebuah nubuatan itu bisa jadi 30% itu sifatnya prediction. Prediksi. Nanti ya, tahun depan, bulan September kamu dapat jodoh. Kita kan senang yang gitu-gitu kan. Kalau zaman belum kita kenal Tuhan kan kita suka yang guamia. Atau orang pergi ke orang pintar, dibaca. Atau juga pakai kartu tarot itu. Kita suka yang gitu-gitu kan. Bahaya loh ya, jangan. Kalau sumbernya bukan Tuhan, jalurnya bukan firman, rohnya dipertanyakan, ujilah segala roh. Anda nggak tahu waktu Anda dibaca, Anda memberikan rasa percaya. Kalau kita tuh selamat masuk surga karena kita berikan kepercayaan pada Tuhan, kita juga bisa binasa karena salah berikan kepercayaan. Jangan kau anggap remeh memberi kepercayaan. Apalagi yang dihipnotis, segala gitu-gitu. Itu yang masuk apa enggak tahu. Nanti setelah itu hidupmu kumat-kumat sesuatu yang enggak pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang baru. Roh-roh misterius mulai masuk di dalam dirimu dan itu bukan Roh Kudus. Jangan mau. Sekalipun kok tepat. Kalau sumbernya bukan Tuhan. Paulus suatu hari didatangi seorang wanita ahli nujum. Ya, dia di Filipi. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Dia enggak memberitakan kepadamu suatu berita bla bla bla. Kedengarannya seperti benar, tepat. Karena di dalam dirinya tinggal roh jahat. Roh jahat tahu Paulus itu diurapi. Daripada dia dihancurkan, mendingan dia jadikan Paulus bolonya. Karena itu setan mempromosikan, aneh ya, setan mempromosikan hamba Tuhan. Tapi Paulus berapa hari rasa gak seret, lama-lama dia tengking itu. Gara-gara itu kan dia di penjara. Karena setelah itu, yang punya anak muda ini, dia ini kan pekerja. Sudah gak bisa lagi, guamnya, rugi secara ekonomi, secara money. Paulus sekalipun kayaknya tepat orang ini ngomongnya, tapi kalau itu bukan sumbernya dari firman, bukan dari dealer yang official, bukan dari agen resmi istilahnya, dia gak mau, tengking dalam nama Yesus. Sebab setan itu pinternya KW atau memalsukan. Mirip-mirip itu memang adalah bisnisnya setan. Dia selalu tiru-tiru. Tuhan punya malaikat, dia coba jadi malaikat terang. Jadi hati-hati ya, di Jawa Tengah jangan sampai ada orang Kristen yang Kristen luarnya, tapi dalamnya mistis. Karena nubuatan dan perkara karunia-karunia Roh Kudus itu tidak mistis. Supranatural, tidak mistis. Supranatural memang, tapi semua itu selalu sejalur firman. Hati-hati dengan begituan. Jangan mau kau dibaca oleh peramal. Karena berarti Anda menyerahkan jiwanya, itu buka pintu rumahmu tiba-tiba ada hantu. Apalagi dikasih sesuatu. Kalau Tuhan itu sederhana, gak dikasih apa-apa. Kalau Anda dikasih sesuatu sebulan sekali, kitab perjamuan kudus pun itu dimakan masuk ke perut. Kalau dikasih sesuatu paling-paling Alkitab. Alkitab untuk kau baca. Kekristenan itu sederhana. Tumpang tangan untuk melayani. Tumpang tangan, udah. Dikasih metode yang paling minimalis supaya kita nggak aneh-aneh. Hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua jemaat mendoakan mengolesi pakai minyak. Minyaknya nggak keramat. Minyak itu kalau nggak turun, itu jadi gentle reminder untuk mengingatkan sang hamba Tuhan, dia mulai malas mendoakan jemaat. Doa yang lahir dari iman, kata Yakobus yang menyembuhkan orang sakit itu, bukan minyaknya. Dulu saya waktu pelayanan sering sekali ke Jawa Tengah, bahkan belum di zamannya GMS di mana-mana. Disitulah saya kenal dengan Pastor Muro, Pastor Bernard. Waktu itu masih sekolah, saya masih kuliah, mereka-mereka ini masih SMA. Saya pernah dengan Koyo yang dulu di Ungaran pelayanannya. Lalu yang pertama kali gereja ini berdiri dulu, gembalanya adalah Pastor Yohanes, Pastor Welcome Home yang sekarang ada di GMS Surabaya Rooftop. Bukan digantikan, tapi dilanjutkan oleh seorang guru besar, yaitu Pastor Bernard. Lalu dilanjutkan sekarang dengan Pastor Moro. Kau pernah punya seorang gembala jadi gembalamu, kau pernah punya seorang guru menjadi gembalamu. Sekarang kau punya seorang rasul untuk menjadi gembalamu. Gereja ini kaya raya dalam kasih karunia. Haleluya. Saya ingat waktu itu pergi ke desa Kerasak. Pastor Mono enggak ikut. Ya, pergi ke Banyu Urip.
Dulu saya pelayanan ke Ungaran sini kan bolak-balik. Setiap kali saya pulang Kanada, liburan itu saya nggak pakai itu berlibur, saya pakai untuk ministry. Saya pergi ke desa Kerasa, kemana segalanya. Saya pernah sekali doain orang-orang sakit. Dan dari dulu saya selalu bawa minyak tuh. Pastor Murut tahu saya selalu punya pouch satu, isinya Alkitab, sikat gigi, dan minyak. Ya. Jadi saya siap untuk traveling kemana-mana, apa susahnya jadi bujangan. Lalu pakai minyak itu, saya tuangkan suatu hari waktu saya di desa Kerasa, saya lupa refill. Minyak itu nggak dijual, nggak disebar-sebarkan. Kita nggak pernah doain sapu tangan. Sapu tangan Paulus itu hilang. Secari kain yang melekat pada tubuhnya itu ketinggalan, bukan didoakan. Bukan berarti kalau didoakan nggak boleh, tapi saya nggak ikut-ikut cara itu. Karena itu sangat mudah sekali diberhalakan. Apalagi orang-orang seperti kami gini kalau sudah dipakai Tuhan dalam ministry, dengan karunia tertentu itu bahaya. Bersembunyi di balik salib Kristus. Gereja yang sehat akan terus memuridkan orang itu sehingga satu-satu bangkit. Jadi bukan terfokuskan hanya kepada hamba Tuhan satu dua. Tapi kami ini menjadi pemimpin mereka. Fokus kami adalah menjadi glue atau menjadi lem rohani buat semua. Tapi supaya dibangkitkan semua di CGJG. Itu baru gereja. Saya tidak mau nanti semua orang rebutan. Oh itu pernah, itu punyanya Pastor A, punyanya Pastor Philip, punyanya. Saya tidak mau. Supaya fokusnya ke Kristus in your life, di hidupmu. Minyak itu tidak saya refill, saya lupa. Di desa Kerasa akhirnya tipis habis. Waduh yo, saya bilang sama Pastor Yu. Habis minyakku. Saya tanya di sana, karena Alkitab berkata kalau ada yang sakit, minta sama penatua jemaat. Penatua di sini bukan majelis, penatua di sini artinya pastors. Oke, kita harus doakan nih jemaat. Saya bilang, ada minyak nggak? Nggak ada. Minyak apa yang ada di rumah ini? Saya belajar seperti Elisa kan tanya, minyak apa yang kau punya? Buli-buli apa? Minyak goreng katanya. Saya lihat bapaknya, saya rasa oke nih ya. Kalau ibu jangan. Baiklah, saya pakai minyak goreng. Tak olesin itu orang yang berbaring sakit di ranjangnya. Di desa Kerasak atau Banyu Urip saya lupa. Salah satu desa itu yang kami kunjungi. Saya mulai oleskan dalam nama Yesus. Bangun orangnya. Dan waktu bangun, berani bilang minyak goreng itu sakti. Mau minyak baby lah, baby oil kah? Mau minyak dari Israel kah? Nggak ada air suci. Yang ada, yang suci hanyalah firman, air hidup ini. Minyak goreng pun jadi. Kalau sampai nggak ada minyak muka. Orang Semarang, Jawa Tengah tidak boleh klenik. Percayamu jangan disuperstisi. Keramat barang, kultus individu. Kami ini bukan menjadi pemimpin demokrasi, tapi harus ada. Petrus dulu muncul, baru Cornelius dan sebagainya. Ada sokok guru. Memang betul ada pemimpin-pemimpin utama, tapi kami bukanlah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah Kristus dan jemaat. Saya dorong, saya rasa saya lagi keluar dari jalur ini ya, by the way. Saya rasa Roh Kudus taruh ini untuk meluruskan sesuatu di dalam alam rohani kota ini yang sudah berabad-abad di Jawa Tengah. Saya rasa seperti saya harus mendikte sesuatu di udara sekarang. Supaya roh jahat di udara tidak berkutik atas kehidupan jemaat, tidak bisa menyesatkan. Saya rasa saya seperti harus memakukan sesuatu dulu. Ini saya keluar dari apa yang saya mau sampaikan. Saya mau bicara tentang bermitra dengan Kristus lewat nubuatan. Tapi saya tunjukkan, saya mau jelaskan dulu apa yang salah soal nubuatan, soal karunia. Kami tahu karunia-karunia. Kalau orang lain tahu, kami juga tahu karunia-karunia. Kami tahu apa itu karunia kesembuhan. Kami tahu apa itu karunia kata-kata pengetahuan seperti yang Anda, yang kalau ada juga yang ikut sebagai keluarga saat teduh, Anda tahu selalu ada hikmat marifat. Kok tahu? Saya masih ingat suatu hari, saya nggak ingat setelah kesaksian masuk saya baru ingat. Kalau kita sudah dipakai Tuhan dalam satu bidang pelayanan, misalnya kelepasan apa, jangan kemana-mana lihat setan. Taruh setelah itu adalah pelayanan sesaat ketika Roh Kudus bergerak melaluimu, setelah itu berjalan dalam buah roh. Saya masih ingat suatu hari diingatkan sila kesaksian bagaimana dalam satu episode saat teduh bersama itu secara live, saya melihat dompet orang yang terselipkan di mana, di kursi mananya. Dia cari setengah mati, akhirnya ketemu. Kok bisa tahu? Bahkan saya tidak tahu siapa yang nonton kok. Itu bukan nubuat, itu hikmat marifat. Kata-kata pengetahuan. Nah nubuatan, kembali ke nubuatan. Nubuatan itu 30% prediksi misalnya, ini bahasa manusiawinya. 70% itu nggak ada hubungan dengan prediction. Jadi janganlah seleramu itu minta diprediksikan. Karena sebagian besar di masa depan memang kita tidak akan tahu.
Tapi Alkitab penuh dengan biblical prophecies atau nubuatan-nubuatan di dalam firman. Itu sendiri pun masih perlu kita pahami. Jangan cari-cari yang sensasional. Tapi saya jelaskan bahwa nubuatan itu bukan hanya memprediksikan. Tapi nubuatan itu juga mengerti firman-firman mana yang detik ini di dalam waktu ilahi Allah sedang mendengungkan seperti ada getaran atas firman-firman tertentu di hidupmu. Orang yang punya sifat profetik akan lebih peka mengerti rema-rema Tuhan secara khusus dari sekian banyak kalimat itu. Ini melompat, boom. Nubuatan juga satu dimensi di mana Tuhan sedang berbicara live kepada Anda. Detik ini tentang sesuatu di hidupmu. Jadi nubuatan tidak semuanya bicara soal prediksi. Tapi sekarang saya ajak Anda untuk melihat. Jikalau nubuatan itu 70% live hari ini, 30% itu ada hubungan dengan masa depan, kita mungkin dapat semacam clues atau dapat semacam bocoran-bocoran halus dari sorga tentang apa kira-kira yang ada di depan sana. Tuhan juga bisa memberi kita peringatan, memberi kita awas-awas. Belum masuk nih kesaksiannya, saya lagi nge-share, jarang-jarang dalam setahun saya ada hari Minggu free tidak khotbah. Jadi Anda bisa duduk dengar khotbah ini privilege. Saya kepingin kadang-kadang berada di posisi ini untuk duduk diam di kaki Tuhan. Bukan hanya duduk diam di kaki Tuhan itu di kamar doa saya, tapi kadang-kadang di gereja saya juga ingin seperti ini, cuman gak selalu punya kesempatan. Sekali saya tidak usher, saya tidak khotbah. Jadi di antara ibadah setelah saya ikut kebaktian beberapa kali, di GMS Surabaya Rooftop, saya keluar sapa jemaat. Kalau khotbah kan terlalu berat, saya harus fokus. Itu sapa jemaat, salah satu usher datang. Lalu dia masalah ekonomi sekarang ini harus jual rumahnya tapi gak laku-laku. Dan sekarang dia seperti dilema, kalau gak akan jual, dia gimana bayar hutangnya? Saya bisa ceritakan sedikit karena kesaksian sudah masuk, nunggu nanti saya bacakan secara formal. Lalu habis itu waktu saya berdoa, saya sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan sekarang, now bagi mereka. Dan saya lihat mereka, saya berkata terima kasih ya. Di dalam kondisimu susah, engkau tetap melayani Tuhan. Mereka tersipu-sipu, mereka tidak minta dipuji. Tapi saya berkata, Tuhan tidak akan ngomong terima kasih, karena Tuhan layak menerima segalanya. Cuman saya sebagai sesama rekanmu, rekan seperjuangan, rekan sependeritaan dalam pelayanan, satu sukacita pula, terima kasih ya sebagai gembala sidangmu. Terima kasih. Oh iya Pastor Philip, enggak apa-apa. Doakan kami aja supaya ada jalan keluar untuk ekonomi kami yang susah. Saya doakan dari sekian banyak tokonya tutup semua, tutup satu tutup. Waktu mau doa saya ajak mereka gandeng tangan. Nah, saya tumpang tangan atas mereka, saya berkata, ayo setuju sama saya. Jangan manjakan perasaanmu, setuju sama saya. Bersyukur dalam segala keadaan. Apanya nubuatan? Tapi saat itu syukur menjadi nubuatan buat mereka. Bersyukur now. Tuhan mau kita bersyukur sekarang. Mereka bersyukurlah, kita bersyukur, berdoa sungguh-sungguh. Lalu habis itu saya, setelah amin, saya berkata, nanti ya, Anda akan bisa tutup hutangnya, bahkan bisa modali bisnismu. Simple ya. Itu kalau didengarkan, cuma diutarakan ke semua orang, gak ada artinya. Tapi untuk orang itu berarti, ada sesuatu yang bergetar dari kata-kata itu. Itu bukan hanya nasihat, dan kita tahu firmannya, bersyukur dalam segala keadaan, tapi ada suatu nubuatan dalam bahasa yang bisa dimengerti. Itu kena ke hati, dan mereka setuju sama saya setuju, oleh 2-3 saksi. Yang pertama, selalu Yesus adalah saksinya. Dia adalah ya dan amin. Amin, selesai. Sebelum saya sapa jemaat yang lain, ya karena jemaat mulai berdatangan atau mulai pulang, sebelum saya mau pergi ke jemaat yang lain, tiba-tiba saya dengar suara mobil. Saya bilang, saya dengar suara mobil, udah gitu aja. Ya, saya enggak tahu apa artinya. Singkat cerita, setelah saya selesai itu, saya dapat kabar, waktu saya ke rooftop lagi, saya diberitahukan bahwa si pasangan itu terjual rumahnya lebih tinggi daripada yang enggak masuk akal ya, daripada yang dipasarkan. Kok bisa ya lebih tinggi? Overprice berarti. Dia bisa tutup hutangnya, balikin hutang piutang dengan orang lain, lalu habis itu dia masih punya modal untuk kerjanya. Terus dia naik mobil, suatu hari dipinjemin sama temannya, naik mobil, vroom itu tadi. Setelah selesai, dipinjemin kembali dengan baik-baik, sama temannya kasih BPKB-nya. Ini untuk kamu. Saya nggak ngerti itu gimana terjadinya. But when God speaks, it will happen. Kalau Tuhan bicara, itu akan terjadi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini Asyar.
Di GMS Surabaya Rooftop. Dan mereka tidak cari perhatian. Tetap pakai. Dan tugas seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal hidup mereka lagi susah. When God speaks, kalau Anda bicara, Anda agree. Jangan suruh Tuhan selalu setuju dengan kita. Kita yang harus setuju sama Tuhan. Jangan suruh Tuhan itu turun tangga ularmu. Pernah main ular dan tangga? Kalau kena ular langsung melorot ya. Anda dan saya yang naik tangga Yakub itu. Di mana ada naik turun berjalan malaikat-malaikat Allah. Dan ujungnya ada seseorang menyerupai anak manusia bertahta di tengah-tengah. Jangan suruh Tuhan terus agree with your feeling. Terus setuju sepakat dengan perasaanmu. Sebab perasaan kita bisa terkutuk dari neraka. Bisa disulut oleh sesuatu yang salah. Tapi firman ini murni. Kalau kita agree, kalau kita setuju, kita bermitra dengan Kristus. Kita jadi partnernya Tuhan. Partner kita itu bukan konglomerat. Partner kita itu bukan orang biasa, bukan pejabat. Partner kita adalah anak Allah yang punya sorga. You know how powerful nubuatan itu? Saya tadi jelaskan lewat kesaksian itu. Nubuatan juga bisa terjadi lewat interaksi kita yang biasa. Tapi belajarlah untuk dengar suara Allah. Tapi hati-hati dengan orang yang suka buat-buat untuk menangkan percayamu, ujungnya minta sesuatu dari dirimu. Kalau itu dari Tuhan, itu murni motivasinya, tidak ada sesuatu yang kau terima. Orang itu jual rumahnya segalanya, mau apa segalanya, gak ada hubungan sama saya. Mau dia dapat mobil, gak ada hubungan sama saya. Kita semua masing-masing sudah punya jalurnya. Puaskan dirimu dengan gajimu. Cukupkan dirimu dengan penghasilanmu yang sah dari Tuhan. Nubuatan itu tidak ada embel-embel nanti. Nggak ada embel-embel imbalan. Tidak ada embel-embel skandal. Tapi nubuatan itu bisa terjadi lewat interaksi seperti itu karena kita rindu melihat orang lain dijamah. Waktu berdoa, jangan doa dengan mulut saja, buka telinga kita. God may be speaking something, Tuhan akan bicara sesuatu into your life. Yang soal mobil tadi itu saya masih tanya sama Pak Weli, ketua Asyir kita di GMS Surabaya Rooftop. Saya mau tanya itu sebenarnya terjadi gimana, karena waktu itu saya lagi di antara ibadah, mau khotbah kali ini. Beliau cerita sama saya, Pak, ingat nggak yang didoakan? Ingat ya, ada satu lagi, kesaksian kan sudah kesaksian. Ada kesaksian part 2-nya, apa? Tentang mobil itu. Oh iya. Saya bilang, wow, puji Tuhan. Tuliskan kesaksian, nanti suatu hari dibacakan entah di mana. It's simple. Kerinduan, kalau kita benar-benar percaya ada Tuhan di rumah. Kita nggak usah cari ke dukun. Soalnya di dukun nggak free. Ujungnya Anda harus tanda tangan. Di alam nggak kelihatan. Serahkan anak Anda jadi tumbal atau keturunan Anda nanti. Nggak ada yang free. Dia pasti ambil nyawa. Sama Tuhan saja yang free karena Tuhan beri nyawa. Bermitralah dengan Roh Kudus. Bermitralah dengan Tuhan Yesus. Lewat nubuatan. Kita baca dulu ayat 4, saya jelaskan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saya kasih background story, jaga-jaga kalau Anda belum tahu pasal ini soal apa. Gini ya, seorang nabi di perjanjian lama namanya Yeskiel. Nabi ini di zaman-zaman pembuangan Israel 70 tahun ke Babilonia karena orang Israel berdosa, murtad dari jalan Tuhan. Yeskiel itu dibangkitkan Tuhan di waktu-waktu itu untuk bernubuat ke Israel. Dan dalam alam roh, dia dibawa Tuhan ke sebuah lembah dan melihat tulang belulang. Lalu Tuhan wahyukan tulang kering yang sudah lama kering dan lama mati terbunuh di medan perang ini. Tiada lain, tiada bukan adalah umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Mereka dalam kondisi seperti ini juga karena dosa mereka. Dan ketika dibawa ke situ, Tuhan tanya sama nabinya, menurut kamu bisa nggak gua bangkitkan? Dia nggak sok tahu, tapi dia justru cari tahu apa yang jadi kehendak Allah. Engkau yang maha tahu Tuhan, engkaulah yang tahu. Nah di situ, singkat cerita, nanti ibadah berikutnya kita mulai melihat tulang itu mulai berserakan. Yang berserakan itu mulai terdengar kertakan-kertakan karena mereka mulai hidup. Bagaimana bangkitnya suatu tentara baru. Nah ini sekarang di ayat 4 sampai ayat 7 yang kita baca tadi, ini prosesi masuk ke mujizat itu. Disinilah masuk yang namanya seorang Yeskiel yang disuruh bernubuat. Di prosesi transitional periode transisi ini, sebelum waktu Tuhan bawa dia melihat satu kondisi yang mustahil, suatu keadaan yang sangat memilukan,
Suatu tantangan yang suatu tantangan kemustahilan, sampai nanti terjadi mujizat. Kita sekarang di ibadah transisional itu. Antara Tuhan menunjukkan lembah penuh tulang ini dan nanti Tuhan bangkitkan sebuah tentara dari mayat-mayat yang dihidupkan ini. Mujizat ini sebelum terjadi, kita ini sekarang di level tengah. Dan di level tengah ini, jangan kau remehkan. Justru inilah cikal bakal terjadi mujizat. Yaitu ketika seorang nabi bernubuat. Ada lagunya kan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Di gereja ini Roh Allah bekerja di hidup kita seperti nabi bersabda. Jemaat katakan haleluya. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan berarti tiada yang mustahil bagi dia. Seperti air menutup lautan. Anda juga bisa nyanyi itu. Di hidup saya Roh Allah bekerja. Di hidup saya seperti nabi bersabda. Di hidup saya ada ilham roh yang heran. Itulah pengajaran firman tentang kemuliaan Tuhan. Berarti kemampuannya seperti air menutup lautan. Jangan cari nabi, cari firman. Tuhan akan kirim nabi sendiri. Dan gerejamu akan profetik dengan sendirinya. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia. Lalu firmannya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dengar ya, ayat 4 saya bedah. Tuhan berfirman kepada Yeskiel, bernubuatlah, katakan bernubuatlah. Kan disuruh bernubuat mengenai tulang-tulang ini kan. Lalu kemudian Tuhan jelaskan bernubuat itu maksudnya apa. Dan katakanlah kepadanya, katakanlah. Bernubuat itu kata-kata. Bernubuat itu kata-kata. Misalnya saya dengar suara rum tadi. Lalu saya tidak sampaikan ke Asher itu. Maka nubuatan itu tidak akan ada kuasanya. Ia belum menjadi nubuatan sebelum kau katakan. You must confess the word. Harus mengakui firman itu. Firman itu kalau baru kita baca, apalagi kalau hati kita ragu. Belum terjadi sesuatu, dia baru ditanam di hatimu. Dia bertumbuh menjadi iman. Iman timbul dari pendengaran firman. Tapi sebelum, kalau kita hanya mendengar doang, maka kita beriman. Tapi iman itu baru jadi pedang roh. Mengalahkan si jahat. Mengubahkan keadaan yang mustahil. Setelah kau mengakuinya. Tidak perlu diakui, tidak perlu pengakuan iman. Sudah terjadi, iman itu sudah timbul di hatimu. Tapi iman itu tidak berguna sampai kau pakai obengnya. Sampai kau pakai pedangnya. Dan kapan kita mulai tebaskan pedang kita atas keadaan. Yaitu saat kita mulai mendengungkan lidah kita. Amsal berkata, siapa suka mendengungkan bibirnya akan menuai akibatnya. Karena itu jangan bergosip ria. Jangan ucapkan kata-kata yang salah. Sebab firman Tuhan juga berkata, dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku, kata Roma, pasal 10, kau dibenarkan. Firman Tuhan juga berkata, lidah ini penuh kuasa. Memang dia bisa disulut oleh neraka, seperti api yang menghanguskan seluruh rimba. Itulah sebabnya ketika pertama kali rasul-rasul kenal kuasa, turunnya dalam bentuk atau wujud lidah api yang dikuasai Tuhan adalah lidah mereka dulu. Mereka memang berbahasa roh kepada Tuhan. Tapi setelah itu mulut mereka penuh dengan firman. Roh mereka dibaharui. Mereka download dulu lah ceritanya. Setelah itu mulut mereka ketika Petrus si pecundang itu, yang mengkhianati, bukan menjual, tapi mengkhianati Tuhan. Menyangkal Tuhan 3 kali. Ketika dia download dulu dalam rohnya. Dan pertama-tama yang didengungkan di lidahnya. 3.000 orang bertobat karena yang keluar adalah firman. Coba Petrus kalau diam, 3.000 bertobat kagak? Enggak. The word of God if you keep in your mouth. Kalau Anda simpan di mulut Anda, dia tidak akan berkuasa terhadap your enemy. Dia menjadi iman yang kau rasakan, tapi percuma kan? Pedang itu kalau di tangan Anda, kenapa aku tidak menang perang? Karena tidak pernah dikeluarkan dari sarungnya.
Zing! Makanya samurai itu kan selalu membuat satu show. Mengeluarkannya itu. Lalu habis masuknya. Nggak segampang yang kau kira loh. Begini bisa nusuk sendiri. Mengeluarkan pedang dan menyarungkannya. Itu adalah kepekaan dan harus latihan. Secara rohani, you know how to use the word of God. Tahu bagaimana memakai firman terhadap situasi. Belajarlah bermitra dengan Tuhan. Sebelum mujizat terjadi, Tuhan berpartner dengan seorang manusia. Kenapa Tuhan bermitra dengan Yeskiel? Nggak tahu, Tuhan bisa kerja sendiri kan? Bisa. Tapi ya itulah Tuhan kita, itulah sifatnya. Udah jangan coba ubah dia. Dia itu memang suka bekerja sama dengan anak-anaknya. Siapa di sini seorang ayah yang suka otak-atik sepeda apa gitu, lalu habis itu punya anak cowok satu, selalu diajak untuk ikut-ikut ambilkan ini, ambilkan. Masa papanya nggak bisa kerja sendiri? Bisa, tapi ya itulah sifat papa yang baik. Dia selalu ingin anaknya itu ikut dalam industrinya, ikut di dalam prakaryanya. Kita nggak bisa ubah Tuhan. Tuhan bisa bekerja tanpa kita, tapi Tuhan memilih kita. Dan sebelum mujizat terjadi, Tuhan libatkan seorang manusia. Tuhan libatkan Yeskiel. Aku mau kamu bernubuat. Siapa sih yang bisa perintah Tuhan? Tuhan, jamah. Tuhan baru jamah. Kenapa Tuhan harus diperintah? Bukan. Tuhan memberi kita the power of attorney atau kuasa pengacara di tangan kita. Karena Tuhan mau kita bukan hanya menjadi anaknya, tapi menjadi ahli waris. Roma 8. Kita menjadi ahli waris. Memang itu sifat Tuhan. Nah kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, Anda juga tidak akan melihat kuasanya. Dan cara terbaik untuk bermitra dengan Tuhan adalah dengan mengakui firman. Di Alkitab dikatakan di ayat 4, bernubuatlah. Lalu Tuhan turunkan levelnya ke level yang kita mengerti. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini ayat 4. Dan katakanlah kepadanya. Apa yang Yeskiel katakan? Mati kau tulang, betul? Jangan ucapkan kematian di mulutmu. Dia tidak berkata, hai tulang-tulang kering, mati kau. Tapi, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku, ini udah keluar dari mulutnya Yeskiel. Bukan keluar dari mulut Tuhan lagi, ayat 5 ini. Dan Yeskiel berkata, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku. Loh, Yeskiel kok berani ngaku-ngaku dia Tuhan? Bukan. Ketika kita setuju dengan Tuhan, kita jadi satu sisi dengan Tuhan. Yeskiel mengambil posisi sebagai rekan kerja Tuhan. Ketika dia berkata, aku, dia mewakili Tuhan yang dia percaya. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ini yang dinubuatkan. Kita itu seperti mempelai wanita Kristus. Kita itu seperti mama misalnya dalam satu keluarga. Anak saya waktu kecil, mereka belum mengerti, mereka belum dewasa. Suatu hari dia tanya saya, Pak boleh permen ini enggak? Saya bilang enggak boleh, supaya enggak berlubang. Karena saya tahu dia sudah banyak makan manis-manis. Tapi anak kan pintar kan, dia cari jalan lain. Kalau papa enggak bisa, mungkin mama akan beri. Makanya penting untuk kita itu, kalau suami istri, orang tua, jangan sampai memberikan keputusan ganda. Dan jangan gegeran di depan anak. Mau gegeran, di belakang layar. Keluar, sepakat, satu pintu, satu suara. Anak saya tanya sama mamanya. Tahu nggak mamanya langsung bilang apa? Papa bilang apa? Nggak boleh. Ya mama juga nggak boleh. Udah. Aku memberi nafas hidup di dalammu itu Yeskiel, bukan Tuhan, tapi lewat mulut Yeskiel. Supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, bernubuatlah begini Yeskiel, katakan pada mereka, aku akan memberi mereka urat. Jangan bilang, aduh kalian kering. Kalau yang gitu bukan namanya nubuatan, itu namanya fakta. Mulut kita jangan hanya dipakai untuk memberi informasi. Aduh, mengapa hidup susah? Itu bukan nubuatan. Itu kata-kata percuma. Sudah susah siapa yang gak tahu? Jangan beritahu Tuhan
sesuatu yang sudah terjadi. Kita boleh sampaikan dalam doa permohonan kita, bahkan keluh kesah kita. Tapi jangan diakhiri hanya dengan informasi. Tuhan, aku mau melayani Tuhan, kenapa banyak pencobaan? Percuma, bukankah Tuhan sendiri? Itu sendiri loh, berarti orangnya kurang baca Alkitab. Alkitab sendiri berkata, di hidup ini kau akan mengalami banyak ujian, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Daripada kita mendengungan sesuatu yang tidak berguna, mendingan kita cari firman Tuhan dan minta Roh Kudus urapi firman tertentu itu menjadi pedang dalam situasi ini. Dan ucapkan itu. Speak to your condition. Ingat ya, speak life, don't speak death. Ucapkan kehidupan, jangan ucapkan kematian. Speak the word of God. Ucapkan, dengungkan firman Tuhan. Jangan katakan apa yang kau pikirkan dan rasakan, tapi katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan yang kau pikirkan, yang kau rasakan. Kenapa Tuhan harus turun dari tangga ularmu? Justru kita yang harus naik ke tangga Yakub itu. Ucapkan yang Tuhan katakan, bahasa Inggrisnya, if you must say anything, say what God is saying. Bukan hanya say what God says. Bahasa Inggrisnya, jangan hanya katakan yang Tuhan katakan. Karena itu selalu di firman. Logos ini nggak lari kemana-mana. Alkitab mau di situ, mau kau baca, mau berdebu. Kejadian sampai Wahyu tetap di situ. Ini what God says, apa yang Tuhan katakan. Tapi juga what God is saying. Jangan hanya katakan yang Tuhan katakan, katakan pula yang Tuhan sedang katakan. Carilah dalam firman ini, God you're saying to me. Tapi jangan bang tut jendela wawah. Pikirannya itu dipenuhi dengan suatu hatinya dipenuhi dengan pikiran untuk mengakhiri hidupnya tiba-tiba. Simsalabim abrakadabra, buka ayat mana saja. Jangan rasa kalau ngeflow, ngeroh itu lebih spiritual daripada kalau sistematis. Orang yang tidak bisa baca Alkitab secara sistematik, orang itu nanti suatu hari juga akan bingung sendiri. Dan tidak bisa dapat maksimal. Jangan kira hanya karena casingnya itu sistematis, berarti Anda kurang profetik. So, setiap kali kalau Anda membaca di dalam bingkai firman ini, Anda akan menemukan pemandangan-pemandangan yang Roh Kudus nanti akan tentukan. Jangan sampai nanti bim salabim abrakadabra, orang punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya, dapatlah ayat yang Yesus ngomong sama Yudas. Apa yang ada di hatimu, niat itu, lakukanlah. Mati kau. Itulah iman bang tut jendela wawah. Bim salabim abrakadabra. Itulah sebabnya orang kalau tidak sungguh-sungguh berCG, tidak tertanam, nanti liar. Nggak ada bedanya dia ke gereja sama ke orang pintar. Pendeta pun cari yang gimana gitu, lalu seleranya itu hanya nabi. Mau carinya nabi, cari nubuatan, lihat ya, ujungnya ya. Seolah-olah yang ini kelinci lompat-lompat ya. Anda nanti dibalap sama semua jemaat biasa yang seperti kura-kura di matamu. Mereka sampai garis finish dulu dan sehat, mantap, lengkap, terbentuk semua. Saya punya teman, satu datang ke gym. Datang ke gym, langsung semua diangkat. Semua alat itu dari yang sia-sia, benar-benar gym itu investasinya tidak percuma adanya orang ini. Semua, ini 5 kali, udah teratur semuanya, nggak ada repetisi, nggak ada setnya semua. Tanya sama Kobe, nge-gym itu seperti apa? Saya lihat Kobe hasilnya jadi, Pastor Moro agak jadi. Ketawanya kok gitu. Nah, saya datang hari itu, lihat teman saya kayak gitu. Saya kan pakai personal trainer, ya, jemaat sih. Sebelum bukan jemaat, tapi setelah itu nggak lama sama Pak Melki ini, sama Pak Melki dibawa ke gereja dan bertobat terima Tuhan, bukan orang Kristen. Satu gym itu terjadi revival kayaknya itu. Semuanya satu terima Tuhan, dari semuanya itu gak percaya Tuhan lah atau mundur lah, semua satu berceki semuanya. Nah, saya lihat gitu. Saya dilatih, ini, udah ini terus. Loh, aku tuh mau besarnya tuh besar semuanya gitu loh. Jadi gak satu sisi, kenapa kok hari ini cuma sini aja. Atau kadang-kadang cuma back, kenapa? Punggung kan gak kelihatan. Kan kelihatan depan, kadang-kadang apalagi gak suka tahu gak apa namanya, leg day. Kaki, kaki semuanya kaki. Terus saya diberitahu bahwa kaki itu ternyata otak kedua, betul ya? Bukan, siapa otaknya di kaki? Jangan otak didengkul, gak boleh. Jantung kedua.
Like deh, saya bilang like ini buat apa? Tapi lihat ya teman saya sampai sekarang juga mencong-mencong semua jadinya. Banyak orang Kristen yang mencong-mencong jadinya. Miring-miring. Cari nubuat, nabi-nabi, urapan-urapan. Tahukah Anda bahwa urapan itu harus dituang dari tanduk hewan? Jangan dari tabung plastik atau tabung saja seperti Saul itu. Urapan seperti itu nggak bagus. Urapan yang bagus itu yang dituang atas Daud. Harus terjadi kematian. Waktu kau muda kau pergi sekehendak hati, tapi setelah kau tua kau pergi kemana kau diarahkan. Matian daging, tertanam. Benih itu harus mati ke tanah baru bertumbuh. Dibersihkan baru carang berbuah. Jangan jadi orang Kristen yang cari-cari. Gitu. Jangan, nggak jadi nggak. Saya tanggung 100% nggak jadi. Ujungnya nanti nggak jadi. Kalau Anda baca di sini ya lihat, dia agree dengan firman Tuhan. Dia bernubuat. Dan firman itu masih disarungkan, dia tidak menjadi pedang. Lalu kita lihat ayat 7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, ayat 7. Kalimat yang melompat bagi saya yaitu, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Kalimat seperti diperintahkan kepadaku, seperti diperintahkan itu melompat bagi saya. Tahukah bahwa ketaatan kita itu pintu masuknya mujizat? Waktu kita mati terhadap keinginan sendiri, tapi berkata let your will be done, dan kehendakmu yang jadi. Aku sukanya jalan-jalan, tapi sekarang aku belajar untuk ditanam di pelataran Tuhan. Di tepi, ditanam di tepi aliran air. Ketika kita mau taat pada Tuhan, ketaatan kita itu ternyata adalah titik temu. Ada orang punya iman itu agak sedikit ngawang. Kalau Tuhan mau kasih, kasihlah. Kalau enggak usah minta-minta. Bukankah firman Tuhan berkata, Yesus berkata pada murid-muridnya, mintalah. Bahkan sekali murid-muridnya agak sungkan. Punya haklah kita sungkan, jangan repoti Tuhan. Ditegur sama Tuhan Yesus, kenapa sampai detik ini kamu belum minta? Mintalah supaya sukacitaku penuh. Aku tidak berkata, aku memintanya kepadamu. Kamu sendiri akan minta kepada Bapakku dalam namaku, dan apa yang kau minta itu akan diberikan. Tuhan tegur, jangan kita seperti ngawang rasanya kalau dikasih, dikasih. Enggak. Tapi kita belajar untuk taat. Tuhan maunya apa? Sekalipun Tuhan itu daulat, tapi ketaatan kita itu nanti titik temu antara kedaulatan Allah dan harapan kita. Serta tanggung jawab kita. Itu akan jadi titik temunya. Itu jadi jalan masuk. Karena jalan masuk kasih karunia itu iman. Dan iman itu selalu akan berakhir pada sebuah ketaatan. Saya kasih poin-poinnya. 3 poin sebagai summary atau sebagai ringkasan. Bermitra dengan Tuhan lewat nubuatan nomor 1, posisikan diri sebagai rekan kerja Tuhan untuk genapi firman-Nya. Janganlah melulu jadi seorang pengemis sorga, atau selalu jadi pasien belaka, atau orang yang bermental korban. Jangan. Orang Kristen yang terus bergerak di level ini tidak mau bertumbuh setelah bertahun-tahun kemudian. Kalau tahun 1-2 tahun pertama masih bisa dimengerti. Tapi setelah Anda jadi 10 tahun jadi orang Kristen masih terus di level ini. Doakan aku Pak Pendeta. Kita semua butuh saling doa. Jangankan gitu, Pak Pendetanya juga butuh didoakan. Paulus berkata di Tesalonika, pray for us. Dia mewakili Timotius, mewakili Silas. Pray for us, doakan kami. Itu sudah so pasti gitu loh, nggak usah menjadi bahan perdebatan. Tapi kalau itu saja orientasi imanmu setelah 10 tahun kenal Tuhan, doakan saya. Nubuatan berikutnya mana? Minyak urapan mana lagi yang akan kurasakan? Yehezkiel diajari untuk memposisikan dirinya sebagai rekan Allah. Dan dia berdiri di platform nubuatan. Enggak tentu prediksi-prediksi, ada 30% dalamnya. 70% adalah kairos, firman rema yang kairos moment. Rema yang benar-benar di masa ilahi itu baginya. Dia step into that office, dia masuk ke dalam kantornya Tuhan. Dan bertindak sebagai rekan. Dan bicara pada keadaan yang ada di depan. Tulang-tulang kering yang di lembah itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memberimu tulang. Tulang sudah ada sih, ngapain tulang dikasih tulang. Nanti kan tulang kasih tulang namanya tulang belulang. Aku menumbuhkan daging, memberi urat kepadamu. Aku menumbuhkan daging, aku menutupi kamu dengan kulit. Sudah kasih daging, kasih kulit. Kalau enggak gitu kan ngeri. Aku beri kamu nafas hidup. Dia bernubuat.
Kalau kita nggak percaya diri karena ada dosa, ya selesaikan. Makanya itu tanggalkan semua dosa dan beban yang Jangan mundur dari Tuhan. Karena aku nggak layak. Kalau Anda nggak layak, minta Tuhan layakkan, bertobat. Tapi masalahnya kalau orang mau bertobat dari dosa itu kan selalu dihantui feeling. Nanti kalau jatuh lagi gimana? Nggak usah peduli. Yang penting sekarang Anda tulus menyesali. Dan Anda sungguh-sungguh ingin berbalik. Dan berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan mampukan. Masa depan itu nanti urusan Tuhan. Setan kan paling pinter membuat langkah kita nggak mantap today karena rasa cemas atau rasa khawatir yang tidak menambah sejengkal dalam hidup ini. Nanti kalau aku jatuh lagi gimana? Nanti kalau aku nggak bisa bertahan dalam kekudusan gimana? Aku nyesel sekarang, tapi nanti aku kalau berubah gimana? Udah jangan mikir terlalu panjang, mikir Tuhan aja. Tuhan, forgive me. Aku jijik dengan dosa ini. Apa yang harus kulakukan Tuhan untuk bebas penuh? Aku bahkan membuka diri untuk dibantu. Tadi kebaktian 1 saya jelaskan, apapun yang dibawa ke tempat terang akan disembuhkan Tuhan. Apapun yang kau sembunyikan, kita akan membusuk di tempat. Expose dirimu sendiri. Sekalipun mungkin harus didoakan, dilayani. Mungkin ada konsekuensi yang harus Anda jalani. Pokoknya aku niat deh Tuhan, aku sungguhan niat, ampuni aku. Dan setelah itu, rasalah layak. Karena Anda tidak menipu Tuhan, Anda tidak pura-pura. Seperti Sakius, aku pernah salah, tapi aku berniat untuk memutarbalikkannya. God help me, Tuhan yang menolong aku. Setelah itu rasalah layak. Tidak ada alasan untuk kita tidak merasa layak karena Yesus mati di Kalvari. Kita boleh merasa tidak layak, harus merasa tidak layak kalau kita munafik dalam dosa dan menyembunyikan. Tapi kalau kita mau terang-terangan mengekspos diri kita dalam terang, sudah sepatutnya upah yang langsung kita dapat dari Kalvari Tuhan mati adalah Tuhan melayakkan kita jadi anaknya. Dan kalau kita menjadi anak itu berarti Tuhan juga menjadikan kita ahli waris bersama dengan Kristus. Apa yang membuatmu merasa ragu itu harus kau cunggil mata itu atau kau penggal tangan itu. Jangan forever setelah 10 tahun, 15, 20 tahun kita tetap hidup sebagai mental korban. Selalu merasa seperti pasien, selalu mengemis, pray for me. Ada satu waktu Anda harus muak dengan situasi dan berdiri persis berada di sampingnya Tuhan. Dan berkata, I speak to my condition, aku bicara kepada keadaanku. Demikian firman Tuhan, beginilah firman, aku akan menumbuhkan kulit, aku akan menumbuhkan daging, menambahkan daging, aku akan menutupi, akan memberi nafas hidup. You speak as God's partner. Bicara sebagai partnernya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya nomor 2, ini praktisnya, ucapkan firman, ucapkan kehidupan. Dan katakan hanya yang Tuhan katakan, meski faktanya beda. Ini bukan berarti menyangkali loh ya. Ini bukan berarti menyangkali. Misalnya seorang dokter beritahu, saya 2 tahun lalu, ternyata sudah 2 tahun, waktu saya duduk di meja setelah check up kan kita punya rutin check up. Ya, rutin check up. Terus dokternya beritahu sama saya, pasien Philip Mantova, kami ada kanker di dalam ginjal Anda. Saya tidak berkata, dokter ini setan. Dalam nama Yesus, ini adalah report palsu. Enggak. Saya tidak menyangkali fakta. Jangan kau sangkali fakta. Tapi biarkan imanmu nanti mengoreksi fakta itu. Saya terima. Saking terima begitu baiknya saya menerimanya. Sampai dokter itu harus ulang lagi karena dia hampir-hampir nggak percaya. Karena semua pasiennya reaktif. Kalau diberitahu gitu. Benar-benar kalau orang nggak punya Tuhan apalagi ya. Kena dengar suara kanker itu kayak jedok, kayak seperti ditampar. Bukan hanya dia, orang-orang yang bersama dengan dia. Saking baiknya saya menerimanya. Terima kasih dokter. Terus dia berkata, let me get this clear. Dia harus mengulangi. Saya harus klarifikasi. You have cancer. Yes dokter. Hampir dia cubit saya ini orang atau arwah. Dokter berkata, do you understand what I'm saying? Kayak orang mau diajarin Inggris gitu loh. Anda dapat kanker, saya tahu. Dokter baru beritahu, saya ngomongnya persis seperti ini bahasa Inggrisnya. I know, you just told me that I have cancer. Yes. Saya tidak menyangkali fakta, tapi di dalam hati saya, malam itu saya berdoa. Keluarga saya, hamba Tuhan bersama dengan saya, koyo semuanya itu gak bisa makan, saya yang suruh mereka makan. Ayo makan. Saya waktu yang sibuk, ayo makan. Malam itu saya berdoa, I will live, I will not die. Bukan karena saya takut mati. Malah reaksi pertama saya dengar itu adalah, akhirnya saya bisa ketemu Tuhan muka dengan muka. Ini mungkin karti saya, ngawur pikiran begini. Setelah itu saya pikir egoisnya. Kalau belum waktu saya, kasihan pas semuru saya tinggal.
Tapi dalam hati saya berkata, I will live, I will not die. I will live, I will not die. Saya berkata, Tuhan, aku kan penuh usiaku. Bukan karena aku mau tinggal lama-lama di bumi, enakan di sana sih. Tapi Paulus berkata, aku dilema. Aku maunya di situ, tapi di sini aku lebih berguna. Makanya aku memutuskan, aku akan di sini untuk berbuat, untuk memenuhkan apa yang masih kurang pada imanmu. Baru belum lama yang lalu saya di screening. Dia berkata, dokternya seusia dengan saya. Ini dokter lain, bukan dokter yang menemukan itu. Dia berkata, you know what? You don't need to come back. Kasih saya reportnya setahun sekali, nggak usah setengah tahun sekali. 1 tahun sekali aja. You know, you're healthier than me. Dokternya bilang, Anda lebih sehat dari saya. Terima kasih untuk doa jemaat. Saya tidak sangkali. Saya appreciate dokternya. Menurut saya dia pahlawan. Saya salaman dengan dia, saya berkata, thank you for discovering it in my body early. Terima kasih engkau menemukannya di dalam badan saya ini. Cukup dini, terima kasih. Dia adalah pahlawan bagi saya. Saya tidak sangkali faktanya. Tetapi saya ucapkan kehidupan. Saya ucapkan firman. Saya masuk ke dalam firman-firman kesembuhan bukan karena takut mati. Tapi saya tahu hanya itu satu-satunya yang menjadi kebenaran di hidup saya. Kebenaran saya itu bukanlah realita yang ada. Kebenaran saya adalah apa kata Allah. Saya cari apa kata Tuhan tentang hidup saya. Dan saya kembali cari catatan lama. Jadi bersyukurlah orang yang suka mencatat janji Tuhan. Saya tenang dan berkata, makasih Tuhan. I will live, I will not die. Speak life. Ucapkan kehidupan, ucapkan firman, dan ucapkan yang Tuhan katakan. Hari-hari itu kok bisa saya dapat Yesaya 49. Terlalu kecil bagi kamu untuk menjadi hamba, untuk mengembalikan suku Yakub. Kamu kan pakai menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu memang mesianik, itu bicara tentang Yesus. Tapi kan kita ahli warisnya. Kita juga punya konteks di mana kita bisa mengalami janji Tuhan. Di dalam teks yang sama. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Thank you Tuhan. You see, speak life. Dan biarkan nanti imanmu mengoreksi faktanya. Semoga nanti suatu hari orang-orang di sekeliling Anda bukan hanya soal sakit penyakit, berkata, Anda lebih healthy. Anda lebih sehat, lebih kuat. Anda lebih diberkati daripada kami. Saya berdoa supaya hidup Anda diberkati. Yang diberkati katakan amin. Terakhir, ketaatan kita adalah titik temu kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab kita. Dengan ini saya selesai ya. Saya mau tunjukkan pada Anda bahwa Alkitab ada 2 macam profesi yang kita bisa taati. Yang satu ya, ini tidak perlu dengar-dengaran lagi, tinggal kau baca. Namanya biblical prophecies. Atau nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Alkitab terdiri dari ratusan nubuatan, bahkan ribuan, ratusan yang belum digenapi. Misalnya tentang antikristus yang akan datang dan sebagainya, bukan hanya soal tafsiran, tapi banyak hal. Nubuatan tentang Israel. Kalau hari ini kita melihat itu, kita baca dalam Alkitab, nggak ada sesuatu yang terlalu mengejutkan. Yesus berkata nanti bangsa akan angkat senjata melawan bangsa, suku-suku bangsa lawan suku bangsa, nggak hanya bangsa. Jadi mulai krisis ini secupak gandum sedinar, mulai terjadi krisis ini, krisis energi, krisis, semua sudah ada dalam Alkitab. Kalau Anda baca, ada biblical prophecies yang bisa Anda taati. Kalau Anda baca nubuatan itu, Anda cari peranmu. Di area mana? Misalnya, nubuatan bahwa Tuhan akan datang kembali, tapi jangan sekali-kali kau coba cari tahu kapan. Karena Yesus sendiri berkata, sebagai anak manusia di dunia ini pun aku meletakkan hakku itu, biar Bapa sendiri yang akan memberitahumu. Anak pun tidak. Ya, tapi dalam nubuatan kedatangan Tuhan kedua kali itu, ada peran kita, berjaga-jagalah. Nah, area taat dalam nubuat itu areamu. Area taat dalam nubuat itu. Dan bahkan firman-firman yang tidak perlu ada suatu bumbu terasa seperti sebuah nubuatan atau apa. Misalnya, ada ayat-ayat yang berkata ada orang yang menyebar harta tapi tambah kaya. Ada orang yang kikir tapi tambah miskin. Kita bisa lihat di situ area taat. Kita belajar untuk memberi kepada Tuhan. Kita belajar untuk memberikan hidup ini tanpa pamrih. Itu bagian kita taat. Sudah jelas konsekuensinya. Kalau kita gini sama hidup, sama waktu, sama apapun sumber daya yang kau dipercayakan Tuhan, itu justru akan hilang di tangan. Itu langsung kelihatan di area taat kita, sudah kelihatan nubuat. Padahal ayat itu tadi, itu ayat Amsal, itu ayat hikmat, bukan nubuat. Tapi dalam setiap firman itu ada dimensi nubuatan, dimensi konsekuensi. Temukan dirimu di posisi taatmu. Yaitu di area yang merupakan menjadi perintah Tuhan. Kalau Anda tidak bisa menemukan janji Tuhan dalam situasimu, cari perintah Tuhan. Dalam perintah itu ada janji. Itu namanya biblical prophecy. Tapi juga ada yang namanya prophetic. Biblical prophecy juga ada yang namanya janji-janji Tuhan yang sifatnya prophetic. Ada ribuan janji di Alkitab. Tidak semua berbicara kepada setiap orang di waktu bersamaan di detik ini sekarang.
Orang ini mendapatkan ayat ini, orang ini mendapat ayat itu. Dalam khotbah yang sama seperti ini, tiba-tiba yang itu tersentak ini. Yang itu dapat itu. Tidak hanya menemukan biblical prophecy, tapi temukan personal ground. Ya, posisi berdiri yang personal. Temukan yang namanya your prophetic moment with the Holy Spirit. Amin Bapak Ibu Saudara. Temukan. Suatu hari, saya ada di Singapura. Saya mengalami sesuatu. Tidak ada tulisan Burma di Alkitab, itu belum ada negara itu. Waktu saya baca, saya dapat ayat. Setelah itu saya dapat ayat, saya dengar suara seperti go to Burma. Saya kaget, Myanmar. Saya buka ayatnya, tidak ada memang, tapi saya dapat ayat. Setelah saya dapat marifat tadi, iman marifat, saya dapat ayat, saya doa. Itu setelah itu history. Anda bisa lihat sendiri dokumentasinya ada di YouTube. Myanmar for Jesus. Jalan pintu depan. Saya ngomong sama misionaris berada di lift. Sama-sama nggak bicara, sana orang Eropa. Saya buka bicara, what are you doing here? Saya tanya sama dia dulu. Dia bilang, kami di sini mau diam-diam sampaikan firman kepada orang-orang jiwa-jiwa. Lewat apa? Kami ngajarin mereka Inggris segalanya. Oh ya, balik dia tanya, kalian mau ngapain? Oh, kami KKR sore ini. Hah? KKR? Iya, KKR sore ini. Di mana? Di stadion ini. Hah? Dapat izin dari mana? Izin langsung dari pintu depan, dari pemerintah. Hah? Jadi bukan berarti ini beda, sama-sama hamba Tuhan, anak Tuhan. Memang kita semua punya jalur kepercayaan. Saya mendengarkan, masuk jalan depan, dibukakan jalan stadion, langsung. Saya nggak bisa lakukan itu kalau saya tidak mendapatkan prophetic moment itu dengan Tuhan di Singapura. Saya nggak dapatkan. Terus saya baca ayatnya, saya klaim dan saya mulai doa. Saya nggak dapat itu. Buktinya, misionaris yang sudah dahulu terkejut, ternganga. Mana bisa? Dia berkata, are you joking? Saya bilang, I'm not joking. Habis itu kita salaman, God bless you, God bless you. Kita pergi, saya KKR, Myanmar for Jesus. Saya hari itu keluar, tidak merasa lebih hebat dari para misionaris. Kalau bukan benih yang mereka tabur, kita juga nggak bisa nuai. Kita nggak boleh gaya. Tapi hari itu saya sadari dengan pembicaraan singkat di lift itu. Bahwa tidak mungkin yang kami lakukan ini, kalau bukan karena rema. Karena orang itu pun setuju. Nggak mungkin ini bisa terjadi. Kecuali ada sesuatu secara profetik dibukakan. Saya beritahu banyak kita, kenapa kita malas berdoa? Kita akan semakin susah jalan hidup kita. Tapi kalau kita berdoa bukan berarti kita tidak ada kesusahan. Akan ada penyertaan. Ingat ini, waktu Anda mendapatkan prophetic moment itu dengan Tuhan. Wow, hidupmu itu bukan bertumbuh. Dia melompat jauh. Saya berdoa dalam nama Yesus di masa gunjang-ganjing ekonomi dan sebagainya. Kalau orang miskin firman, tidak punya rema dari Roh Kudus, orang itu akan sulit jalan hidupnya. Tapi kalau kita punya, kita tetap akan mengalami tantangan. Saya janji, nggak akan lebih mudah. Tapi kita akan punya urapan yang tiada duanya. Sehingga orang berkata, nggak mungkin ini, nggak mungkin. Tapi jadi mungkin di dalam hidupmu. Mari kita semua bangkit berdiri.